Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, para joser mania. Saya bilang joser aja ya, untuk pecinta dan pemakai kompor jos, kompor yang seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat nih kompornya. Nah seperti ini ya, saya panggil teman-teman joser mania aja ya. Untuk para pemakai kompor jos, oke, saya di sini akan sedikit menerangkan tentang kompor ini ya. Ini kompor jos. Kompor jos ini kalau pada dasarnya ya, dulu ya adanya cuman satu ini aja yang model seperti ini. Ini yang memakai minyak tanah ya. Kalau sekarang sudah ada yang memakai apa ya, gas. Sistemnya sama, pakai, kalau ini kan minyak tanah, minyak tanahnya mengalir ke sini, nanti kalau udah panas keluar lewat sini nih. Nah ini nanti udah berubah gas, jadi seperti kompor gas sistemnya. Kalau teman-teman yang udah mungkin penasaran pengen lihat nyalanya seperti apa, udah bisa nonton video-video saya yang sebelumnya tentang kompor tersebut. Ini kompor jos, bisa juga dibilang kompor semawar. Kalau setahu saya semawar tuh mereknya sih ya. Nah kalau kita bilangnya pada umumnya di sini pakai kompor jos. Nah ini kalau ini mereknya teman-teman bisa lihat. Nah ini merek, bisa lihat. Nah Zeppelin, ini merek andalan saya, paling bagus kalau menurut saya. Sebenarnya banyak yang lain, cuma saya lebih cocok ini. Ini bagus kalau menurut saya ya, gimana ya, oke lah pokoknya. Ini TOP ya. Nah ini merek Zeppelin ya. Nah ini merek lain banyak seperti ini. Ini butterfly ya. Kelihatan nggak? Nah ini butterfly. Ada juga yang di sana merek Champion kalau nggak salah ya. Ada juga Mespion. Nah kalau setahu saya yang ini ya, apa, pertama itu mereknya kalau nggak salah yang semawar itu termasuk merek sih, karena saya pernah lihat juga kayaknya ada itu merek yang namanya semawar. Makanya sebagian orang bilang semawar karena yang pertama dulu mereknya semawar kalau nggak salah seperti itu. Tapi karena saya sendiri belum pernah punya yang merek semawar, jadi saya nggak bisa kasih tahu ke teman-teman yang semawar itu, yang merek semawar itu yang seperti apa. Tapi setahu saya sih kayaknya itu merek juga. Nah kalau ini teman-teman bisa lihat. Nah ini mereknya Champion, teman-teman bisa lihat. Nah kita lihat dari atas saja. Mereknya Champion. Udah kelihatannya. Nah mereknya Champion. Oke. Ada juga yang merek Mespion. Nah oke, yang sekarang kita akan bahas ya di kesempatan kali ini nih, yang akan kita bahas nih ya adalah cara membesarkan spuyer kompor tersebut, kompor jos atau kompor semawar nih ya. Teman-teman bisa lihat kalau ini kecil ya. Di sini ada dua ukuran. Yang satunya ini ukuran 202, yang satunya
ukuran 201. Oke, perbedaannya di mana sih? Mungkin teman-teman pada penasaran dan pengen tahu perbedaannya di mana. Nah, ini saya akan kasih lihat ke teman-teman semua dari segi ukuran. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ya, dari segi ukuran ya beda lah. Ini 201 ini kecil, 202 besar. Terus kenapa harus ada kecil dan harus ada besar? Ya sesuai kebutuhan aja ya. Yang teman-teman mungkin butuhnya nyala apinya kecil ya pakai ini, dan ini setahu saya udah paling kecil, dan ini hanya yang saya tahu loh ya. Ya hanya ada merek Zeppelin aja ukuran 201. Kalau yang merek lain paling kecil seperti Butterfly ini sudah paling kecil 202. Oke, nah ini bagaimana caranya kita mengoprek spuyer ini biar nyalanya jadi kencang, karena ini kompor kecil tapi mau diperbesar. Jadi mungkin teman-teman barangkali ada yang punya kompor seperti ini tapi nyalanya kecil. Ya caranya kalau menyalanya besar ya harus dikasih besar spuyernya. Spuyer itu di sini nih. Nah teman-teman bisa ini ya, mungkin lihat saya kasih tahu cara bukanya spuyernya. Waduh, kunci spuyer mana tadi? Kunci spuyer, wah tidak ada loh. Kalau spuyernya ada di sini. Spuyernya seperti ini ya. Mungkin teman-teman belum lihat barangkali yang ini ya. Dan ini kompor ini 100% pakai minyak tanah. Di video saya pengen ketawa juga sih, karena banyak yang nggak nyangka dan katanya, loh itu minyak tanah kok encer. Lah memangnya minyak tanah kental. Kalau kental ya oli mas, bukan minyak tanah. Nah spuyernya seperti ini nih, teman-teman bisa lihat. Nah ini spuyernya kecil ya, ini yang enak. Nah ini dari sinilah nanti apinya keluar. Cuman kalau begini nggak bisa keluar ya, harus dipasang. Nah kalau ini spuyer yang besar, ini kalau nggak salah untuk 768 dan 100. Oke, itu nanti. Nah ini dia spuyernya. Oke, kita akan bahas. Nah ini spuyer ya, ini masih standar loh. Waduh agak susah juga ya masuk kunci spuyernya. Nah nih, ini yang kompor ukuran tadi saya bilang 201, ukuran paling kecil ya. Nah ini spuyernya standar. Oke, nyalanya seperti apa ya, kita tes saja dulu ya. Di video saya sebelumnya sudah saya kasih tahu bagaimana cara merakitnya. Nah mungkin alangkah lebih baiknya akan saya kasih tahu ulang ke teman-teman bagaimana cara merakit kompor tersebut atau memasangnya ya. Nah di sini seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, sebetulnya kompor ini ada tabungnya sendiri, pakai angin, tabungnya diisi minyak terus dipompa, pakai pompa diisi angin. Cuman ini saya akan kasih tutorial ke teman-teman semua memakai kompor begini, menyalakan kompor begini bisa berfungsi seperti yang memakai tabung, tapi ini tanpa memakai tabung. Jadi hanya mengandalkan aliran minyak yang dari botol mengalir dari atas ke bawah. Oke, jadi yang kita butuhkan pertama akan saya jelaskan mulai dari awal ya. Cara memasangnya juga biar teman-teman pada tahu ya. Nah selang yang kita butuhkan, selang seperti ini wajib ada ya. Kalau ini baru jadi saya nggak pakai. Nah kalau baru seperti ini ada dua sisi sama. Ini biasanya seperti ini, yang satu nanti ini ke tabung. Kalau yang pakai tabung ya nanti dipotong jadi dua. Nah yang satunya ini ke selang kompornya. Nah masing-masing penghubung antara ini dengan ini nanti pakai selang. Next time mungkin saya akan bahas yang memakai tabung seperti apa sistemnya dan cara kerjanya, tapi untuk kali ini kita akan bahas yang tidak memakai tabung. Oke, jadi seperti ini. Ini selangnya. Nah pertama-tama kita pakai dulu ya. Kalau buat penjual-penjual sih ngapain gini aja di video ini. Iya, kalau teman-teman yang udah biasa sih yang ngapain di video ini udah tahu. Nah tapi ternyata ini pengalaman saya sendiri, banyak teman-teman yang belum tahu cara kerja atau sistem kerjanya kompor seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat. Nah ini dipasang begini aja ya. Oke, dipasang seperti ini ya. Nah ini pasang, kalau ini pakai kunci 10 atau 11 beda ya, ada yang 10 ada yang 11. Nah di sini ini kalau misalkan nanti kurang rapat di bagian sini dikasih seal tape ya,
yang biasa dipakai untuk pipa itu. Teman-teman mungkin udah paham ya maksud saya. Tapi ini saya nggak pakai ini ya, mudah-mudahan nggak ini ya, mudah-mudahan nggak nggak bocor, mudah-mudahan bisa rapat. Nah kalau mau simple teman-teman bisa pakai ini aja, kunci Inggris ya. Jadi simple, kalau kunci Inggris bisa mau ukuran 10 atau 11 kan bisa. Nah kalau yang mau simple ini aja pakai kunci Inggris. Nah ini selangnya harus diatur biar nanti lebih mudah ya. Nah seperti ini. Oke seperti ini ya, harus dikasih kencang karena kalau nanti misalkan nggak kencang minyaknya bisa merembes dan nyalanya nggak bagus. Jadi ini kita tes dulu, kalau spuyer aslinya nyalanya seperti apa, nanti kita besarkan spuyernya, ganti spuyer yang besar seperti apa nyalanya. Oke langsung aja biar nggak lama-lama. Selangnya ada 2 macam. Nah ini yang ukuran agak besar, saya senang pakai ini, kita nggak perlu kasih ini. Nah kalau ini yang kecil kita pasang seperti ini ya. Nah terus ini kita hubungkan ke sini ya nanti. Oke langsung aja kita lihat. Nah ke itu botol yang ada di sini ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat. Nah biar enak mungkin begini aja ya. Takutnya nggak nyampe selangnya. Waduh kayaknya nggak nyampe, jadi kita pakai selang yang ini aja. Nah ini nggak nyampe, ganti selang yang ini aja. Kalau selang yang ini lebih enak, lebih enjoy, dia panjang ya. Nah ini teman-teman bisa lihat kalau selang ini ukurannya lebih besar, jadi dia lebih enak. Nah ini kita ya, masangnya kita nggak perlu. Kalau yang ini sebelumnya harus dikasih ini dulu, dikasih panas dulu karena ukurannya pas-pas. Nah kalau yang ini ukurannya lebih besar. Nah kalau misalkan yang pakai ini terus tiba-tiba ininya nggak bisa rapat, teman-teman bisa kasih kawat aja, dikasih kencang. Nah ini teman-teman bisa lihat. Oke nah lebih enak. Kalau nanti misalkan nggak rapat, ini dikasih kencang aja pakai kawat. Cuman saya senang pakai selang yang besar. Nah ini terus kita hubungkan ke sini. Oke nah untuk kasih nyala pertama biasanya saya pancing pakai spiritus ya. Nah oke kita akan tes dulu seperti apa nyalanya. Mungkin teman-teman ini mungkin ada yang nanya ya kenapa harus pakai spiritus, biar kompornya tetap bersih. Jadi ini ya biar awet, nggak gampang kotor. Karena kalau kita langsung pakai minyak biasanya ini ya apa namanya, kompornya cepat kotor. Nah tunggu sampai dia benar-benar panas, nanti habis itu baru dikasih turun minyaknya ya. Nah ini jangan lupa ini jarum untuk ini bikin sendiri. Ada juga yang dijual di toko-toko yang jual ini, biasanya ada jual juga jarum untuk spuyer ya. Teman-teman bisa lihat, atau mungkin lebih bagusnya di mana ya, yang enak gitu, pindah ke sini ya.
sebelah mana karena di situ angin. Mungkin pindah ke sini aja ya. Loh. Oke, minyaknya sepertinya sudah ini ya. Itu sudah panas, jadi kita kasih ini. Bisa kasih turun minyaknya. Kalau belum terlalu panas biasanya nanti nyalanya belum bagus ya. Dia kayak ini, nah, ini belum panas ini. Spiritusnya kurang banyak, belum terlalu panas. Jadi dia nanti nyalanya besar, belum bisa keluar seperti gas. Harusnya harus nunggu panas dulu ya. Oke, nah ini gunanya seperti ini. Jarum spoilernya. Jadi kalau dia buntu, kita bisa kasih ini. Ini karena kompornya kecil ya, jadi spoilernya juga, lubang spoilernya juga pasti kecil. Untuk pertamanya memang seperti itu. Kalau belum panas ya nyalanya. Kalau buat teman-teman yang udah penasaran nyalanya seperti apa, langsung lihat aja video saya ya. Video saya yang sebelumnya banyak.